Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Desi. Saya guru fikih di MTS Miftahul Ulum Karangsari. Nah, untuk pertemuan kali ini, kira-kira ketika kalian melihat gambar ini, Ibu akan menerangkan apa ya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Di sini Ibu akan menerangkan tentang materi hutang piutang. Materi fikih kelas 9 di semester 2. Pengertian hutang piutang atau al-qard. Hutang piutang atau qard mempunyai istilah lain yang disebut dengan dain. Istilah dain ini juga sangat terkait dengan istilah qard, yang menurut bahasa artinya memutus. Menurut terminologi fikih, bahwa akad hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Jadi, dalam hutang piutang ini itu sudah ada perjanjian di awalnya dan mengembalikannya juga sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. Dasar hukum hutang piutang. Dasar hukum hutang piutang di sini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Kemudian, dasar hukum yang kedua itu ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim dua kali, kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hukum hutang piutang. Hukum hutang piutang di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, hukum orang yang berhutang adalah mubah atau boleh, sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Jadi hukum yang pertama yaitu kepada orang yang berhutang itu dibolehkan. Tetapi untuk orang yang menghutangi atau yang memberikan pinjaman itu adalah sunnah, karena orang yang memberikan pinjaman itu termasuk orang yang menolong sesamanya. Yang kedua, hukum orang yang berhutang menjadi wajib, dan hukum orang yang menghutangi juga wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya, hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Nah, hukum hutang yang kedua ini menjadi wajib, baik bagi yang menghutangi ataupun orang yang berhutang. Tetapi dengan syarat ini dalam keadaan terdesak atau untuk menyelamatkan nyawanya. Misalkan orang yang kelaparan, atau yang kedua
meminjam uang atau berhutang untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya. Nah, hukum hutang yang ketiga yaitu haram. Kenapa haram? Hukum memberi hutang bisa menjadi haram jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Misalnya, memberi hutang untuk membeli minuman keras, berjudi, dan sebagainya. Selanjutnya, rukun dan syarat al-qard atau hutang piutang. Nah, ini adalah gambaran ketika kalian hutang piutang. Ini di mana? Ada yang tahu? Ya, biasanya hutang piutang ini sering terjadi di bank. Rukun dan syarat al-qard yang pertama adalah dua orang yang berakad. Siapa saja? Orang yang berakad ini adalah orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Jadi, syarat al-qard atau hutang bihutang yang pertama adalah adanya dua orang ini, yaitu orang yang berhutang dan orang yang memberikan hutang. Yang kedua, harta yang dihutangkan. Jadi, hutang bihutang itu akan sah jika ada harta yang dihutangkan. Harta yang dihutangkan bisa seperti uang, barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung. Kemudian, harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Yang ketiga yaitu zikot atau ijab kabul. Jadi, dalam berhutang, kedua belah pihak ini harus ada ucapan. Artinya, misalkan, saya menghutangimu atau memberimu hutang, dan ucapan kabul misalkan, saya menerima atau saya ridho menerima hutang ini. Jadi, ketika ketiga ini tidak ada, maka hutang pihutang ini tidak sah. Jadi, ketika akan adanya hutang pihutang, itu harus ada ketiga-tiganya. Selanjutnya, yaitu ketentuan dalam hutang pihutang. Pada dasarnya, hutang piutang merupakan akad yang bersifat ta'awun, tolong-menolong. Walaupun demikian, sifat ta'awun itu bisa berujung permusuhan ataupun perselisihan. Jika salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak mengetahui tentang ketentuan akad yang mereka lakukan. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan. Jadi, ketika melakukan hutang piutang, meskipun tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan, biar di kemudian hari tidak ada perselisihan. Kemudian yang kedua, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Yang ketiga ini adalah diperuntukkan bagi orang yang berhutang. Jadi ketika membayar hutang itu hendaknya dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Bahkan sebaiknya kita memberikan kebahagiaan atau ucapan terima kasih untuk orang yang menghutangi kita. Kemudian yang keempat, berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Nah, ketika kita berhutang, hendaknya kita memiliki niat yang baik dan berjanji akan segera melunasinya ketika kita sudah memiliki rezeki atau memiliki sesuatu yang bisa untuk melunasi hutang tersebut. Untuk selanjutnya, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Nah, hal yang ini itu adalah hal yang sering terjadi di era yang sekarang ini. Banyak sekali orang-orang yang sering berhutang
ketika dia sebenarnya tidak membutuhkan hal tersebut atau berhutang untuk gaya hidup. Ini tidak diperbolehkan atau disarankan untuk tidak dilakukan, kecuali dalam keadaan darurat dan mendesak saja. Yang selanjutnya, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang. Nah, meskipun sudah waktunya untuk mengembalikan hutang, tetapi kita yang berhutang belum bisa membayar hutang tersebut, hendaknya kita memberitahukan kepada orang yang menghutangi kita bahwa kita belum bisa mengembalikan hutang kita tersebut. Ucapan ini harus dengan cara baik-baik. Yang selanjutnya yaitu segera melunasi hutang. Jangan menunda-nunda untuk membayar hutang ya, karena jika kita menunda-nunda untuk membayar hutang kita, maka sama saja kita mempersulit rezeki kita. Selanjutnya, untuk orang yang menghutangi, sebaiknya memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Tidak boleh langsung kita meminta karena kita mengetahui orang tersebut dalam keadaan kesulitan.